Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera. Kita lanjutkan pembicaraan kita dalam acara Amma Alkitab Menjawab Anda. Kemarin kita sudah bicara pembukaannya tentang seminar 3 tahun yang lalu yang menghasilkan kesepakatan yang bagus bahwa Tuhan itu satu. Sekarang kita lanjutkan dengan kedua, dan jangan lupa Anda boleh berkomentar, berbeda pendapat, mengkritik, tulis di sini. Kami akan perhatikan. Syukur-syukur Anda berlandas pada kitab suci yang Anda percayai. Tapi jangan kita menimbulkan kebencian dan debat. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan bicara tentang manusia dan Allah. Apa sih Allah itu? Benarkah Allah ada? Ini pertanyaan yang dari nenek moyang kita sampai sekarang. Secara bahasa, Allah itu adalah sesembahan, sesuatu yang disembah, dihormati dan ditaati, diharapkan pertolongannya dalam menghadapi kesusahan. Mengapa manusia menyembah Allah? Saudara-saudara tercinta, manusia itu makhluk cerdas. Otak kita ini luar biasa. Dan kecerdasan itu membangun kemampuan imajinasi dan kemampuan adaptasi. Ini yang luar biasa. Imajinasi dan adaptasi melahirkan kemampuan sehingga manusia bisa menciptakan alat kerja karena imajinasinya. Ini kalau mau metik buah tinggi tapi takut manjat, gimana caranya? Kita bisa bikin galah. Nah kalau monyet nggak bisa. Kalau dia nggak bisa manjat, kayak kucing nggak bisa manjat, kayak kambing nggak bisa manjat, ya dia cuma di bawah. Manusia bisa. Maka manusia bisa menciptakan alat kerja atau alat bantu, tool making animal. Dan manusia bisa menggunakan cara untuk mencapai tujuan. Itulah politik. Politik itu sebenarnya tidak jelek. Politik itu cara untuk mencapai tujuan. Contohnya, untuk menggayuh pohon yang jauh dari ranting yang kecil, maka manusia gimana caranya? Ada yang nebang pohonnya, ada yang pakai galah. Ini namanya politik. Dan manusia, di samping kecerdasan, manusia adalah makhluk materi, makhluk bumi yang terbatas tempat, waktu, dan keadaan. Maka manusia menghadapi banyak masalah, menghadapi kemalangan, bencana, ancaman, terutama kematian. Makhluk materi tidak mau mati, dia mau bertahan hidup. Tapi karena keterbatasannya, dia harus menghadapi kenyataan kematian. Dia takut, maka dia berusaha mencari jalan. Gimana supaya tidak mati? Saya kira semua orang, bahkan orang yang ada di bawah kolong-kolong dengan hidup yang sangat sengsara pun tidak mau mati. Dia mengkais-kais keranjang sampah untuk mendapat makanan, melanjutkan hidup. Inilah hukum naluri. Nah, ketika manusia memikirkan kematian, maka muncul kesadaran. Ada kekuatan di luar dirinya. Ada kekuatan supranatural yang ikut menentukan nasib, yang ikut menentukan hidupnya. Nah, karena manusia cerdas, ketika dia menghadapi musuh atau lawan yang kuat,
Ada banyak cara yang dihadapi. Kalau dia bisa hadapi, dia hadapi. Ada harimau, kalau dia bisa, sanggup, dia lawan harimau itu, kalahkan harimau. Nah kalau tidak sanggup, dia akan lari, menghindar. Kalau tidak bisa menghindar, maka manusia punya cara politik. Pura-pura berdamai atau berdamai. Macan, harimau, damai ya. Sambil mencari kelemahan harimau. Kalau sudah dapat, dia kalahkan. Nah demikian juga manusia. Maka manusia membayangkan penolongnya. Allah yang disembahnya itu hebat dan bisa menolong dia. Maka disembah. Inilah lahirnya agama. Oleh karena itu, ada banyak konsep tentang agama. Terutama ketika manusia itu bertambah pinter, maka apa yang dulu disembah bisa saja berubah tidak disembah. Satu contoh, dulu orang menyembah dewa petir atau guruh, gluduk, takut karena kalau nyamber mati. Disembah, disajeni, itu dewa Thor kalau di Yunani. Tapi ketika orang sudah menemukan ilmu listrik, maka listrik itu tidak lagi disembah, jadi alat untuk membantu manusia. Maka dewa Thor sudah tidak disembah, dewa Thor menjadi dongeng. Oleh karena itu tidak salah kalau ada orang-orang pinter mengatakan bahwa manusialah yang menciptakan Allah. Contohnya Karen Armstrong dalam bukunya History of God, Sejarah Tuhan. Dia menulis pendapat bahwa manusialah yang menciptakan Allah atau Tuhan. Dan seperti yang dikatakan dulu dewa Thor disembah, sekarang dewa Thor jadi listrik yang sangat menolong kita, hamba kita. Alkitab sudah menulis dalam Ayub. Dapatkah kamu menaklukkan listrik petir dan menjadikan dia hambamu? Sebenarnya Alkitab juga tidak bertentangan dengan yang dulu. Nah, mari kita belajar. Sejarah mencatat bahwa pada abad 18-19 sebelum Masehi, seorang bernama Abram atau Ibrahim yang dicatat sebagai orang percaya dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu. Lahirlah agama Ibrahimik. Agama yang percaya bahwa Allah itu hanya satu. Sosok pribadi yang maha kuasa. Yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Nah, begitu kuatnya Ibrahim dengan imannya, dia melahirkan satu bangsa, bangsa Israel, kemudian bangsa Yahudi, kemudian dia dalam perjalanan selanjutnya di tengah-tengah bangsa, maka agama Ibrahimik ini berkembang dan terbukti agama Ibrahimik bisa mengalahkan dongeng-dongeng atau mitos-mitos dewa-dewa bangsa. Lahirlah 4 agama besar, Yahudi, Kristen, Roma Katolik, dan Islam. Ini yang disebut agama Ibrahimik dengan segala sekte-sektenya yang sekarang menjadi mayoritas dunia. Pertanyaannya sekarang, ilmu pun berkembang. Ilmuwan yang kritis boleh saja bertanya dan tidak salah dengan konsep manusia menciptakan Allah, seperti Karen Armstrong, kemudian Dr. Hawking yang dengan jujur dan berani bertanya, daulat Tuhan kalau tidak bisa diperiksa, dibuktikan dengan laboratorium, boleh diabaikan dan tidak percaya. Dan itu memang hukum ilmu. Tapi di sisi itu, dengan lahir dan berkembangnya agama Ibrahimik, maka muncul konsep kedua.
bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Jadi ada dua konsep sekarang. Allah menciptakan manusia atau manusia menciptakan Allah. Saudara dan saya mempunyai kebebasan memilih. Inilah yang terjadi dalam perkembangan antara kecerdasan, ilmu, akal manusia, dan iman yang diturunkan oleh agama Ibrahimik. Kita ada di tengah-tengah itu. Saudara boleh memilih dengan bebas. Tidak mudah. Saudara harus belajar dan belajar. Kalau ilmu pengetahuan adalah pengalaman manusia, empiris yang diteorikan dan menjadi rumus, maka dalam soal iman atau agama itu juga berlaku hal itu. Orang Jawa berkata bahwa ngilmu itu ketemu saro laku, dan percaya itu tidak bisa dirumuskan dengan matematika A plus B sama dengan C. Saya mencintai istri saya, memilih istri saya, itu satu proses panjang. Istri saya bukan yang tercantik, tapi bagi saya itu yang terbaik. Demikian juga dalam pilihan iman kita. Pertanyaannya, tahankah kita mempertahankan pendirian itu? Banyak orang mengatakan istri saya macam-macam, tapi bagi saya itu tidak penting. Demikian juga iman kita. Kita akan menghadapi ujian itu. Inilah tantangan terbesar zaman kita. Dan Yesus Kristus, guru saya, Tuhan saya, ngerti masalah ini. Maka dia bertanya kepada saya dan saudara, ini masa kesusahan. Maka dia bertanya, adakah iman di bumi kalau dia datang? Oleh karena itu saudara, hari ini kita sudah bicara tentang Allah dan manusia. Manusia yang menciptakan Allah atau Allah yang menciptakan manusia. Ini adalah masa yang susah untuk memutuskan putusan itu. Dan ini adalah hak kita untuk memilih. Kita akan ketemu lagi nanti dalam kesempatan lain. Benarkah ada Allah? Apa buktinya? Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.